Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan berisi materi tentang persamaan eksponensial. Silakan disimak dengan baik ya. Kita mulai dengan pengertiannya dulu. Jadi persamaan eksponensial itu suatu bentuk persamaan yang eksponensialnya itu memuat suatu variabel. Nah, variabel inilah yang akan kita cari himpunan penyelesaiannya. Akan ada 6 bentuk persamaan eksponensial yang akan kita bahas di submateri kali ini. Bentuk yang pertama sampai 3, jadi A, B, C itu sebenarnya sudah pernah kalian dapatkan di SMP. Nah, 3 bentuk ini tidak ada syarat yang menyertai. Jadi nanti penyelesaiannya yang muncul dari langkah-langkah penyelesaian, berapapun nilai X yang muncul itu akan menjadi himpunan penyelesaiannya tanpa ada syarat yang menyertai. Akan lain cerita dengan bentuk keempat sampai keenam nanti. Bisa kalian perhatikan di situ untuk bentuk A, B, dan C, bilangan pokoknya itu berupa suatu bilangan. Jadi bukan suatu fungsi. Untuk bentuk pertama A pangkat fx sama dengan A pangkat m, maka penyelesaiannya didapat dari fx sama dengan m. Bentuk B A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, penyelesaiannya didapat dari fx sama dengan gx. Jadi untuk bentuk pertama dan kedua itu bilangan pokoknya sama ya, antara ruas kanan dan kiri. Untuk bentuk 3 ada A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Jadi ini bilangan pokoknya berbeda tapi pangkatnya sama. Penyelesaiannya kita dapat dari fx sama dengan 0. Bentuk yang keempat, kita punya fungsi hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Jadi hx, fx sama gx itu adalah suatu fungsi. Penyelesaiannya akan ada 4. Nah, apakah 4-4-nya ini perlu dipilih salah satu? Tidak. Jadi keempat-empatnya harus kita coba. Itu nanti akan menghasilkan X yang berbeda. Dan akan ada uji syarat mana X yang memenuhi dan mana X yang tidak memenuhi himpunan penyelesaian. Untuk lebih jelasnya kita akan ke contoh soal nanti ya. Bentuk yang kelima ada fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Jadi ini pangkatnya yang sama tapi bilangan pokoknya berbeda atau fungsi pokoknya berbeda. Ada 3 alternatif penyelesaian seperti yang kalian lihat di situ. Kemudian bentuk yang keenam itu berupa persamaan kuadrat. Jadi ada pangkat tapi nanti berbentuk persamaan kuadrat. Seperti apa itu? Next, nanti kita bahas di contoh soalnya. Saya kasih bonus satu bentuk tambahan. Di sini ada fx pangkat gx sama dengan 1. Ada 3 alternatif penyelesaian seperti yang bisa kalian lihat di layar kalian masing-masing. Kita ke contoh yang pertama, disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3 pangkat 3x min 2 sama dengan 81. Jadi langkah pertamanya, kalau kalian masih ingat, diapa masih rek? Namanya persamaan eksponen, berarti kedua ruas harus kita jadikan bentuk perpangkatan. Yang di sebelah kanan ini kan masih bentuk angka biasa nih, 81, angka biasa. Nah, itu akan kita rubah menjadi bentuk perpangkat. Kalau di sini bilangan pokoknya 3, berarti 81 harus kita jadikan bentuk 3 pangkat sesuatu. 3 pangkat berapa, rek? 81 itu 3 pangkat 4. Yes, you are right. Nah, kalau sudah seperti ini, karena ini bentuknya berarti A pangkat fx sama dengan A pangkat n. Berarti ini kan contoh yang pertama. Penyelesaiannya seperti apa? Kita sudah bisa mengabaikan bilangan pokoknya. Nah, kita selesaikan pangkatnya. Jadi 3x minus 2 sama dengan 4. Sehingga 3x akan sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 3 berapa? 2. Nah, berarti HP-nya sudah langsung ketemu. 2. Ingat ya yang ini. Kita ke contoh yang kedua, ini berarti bentuk nomor 2 juga.
Ada 3 pangkat x kuadrat plus 3x plus 4 sama dengan 9 pangkat minus x minus 1. Langkahnya sama, yang di sebelah kanan harus kita jadikan bilangan pokok yang sama dengan yang di sebelah kiri. Berarti ini kita rubah dulu menjadi 3x kuadrat ditambah 3x ditambah 4 sama dengan, nah 9 ini kan berarti 3 kuadrat ya, dipangkatkan lagi dengan minus x minus 1. Nah, kalau sudah sama seperti ini bilangan pokoknya, kita sudah bisa selesaikan eksponennya atau pangkatnya. Kita tulis x kuadrat ditambah 3x ditambah 4 sama dengan, nah yang di kanan ini siapa? Berarti 2 dikali min x, berapa tuh? Minus 2x. 2 dikali min 1 minus 2. Sampai sini paham ya? Nah, kalau sudah seperti ini kan persamaan kuadrat ya. Berarti jadikan satu ruas dulu. Kita punya x kuadrat, ini pindah ke kiri ya. Berarti ditambah 5x, 2-nya ke kiri berarti plus 6. Sama dengan 0. Nah, kalau ketemu pemfaktoran, kalau ketemu persamaan kuadrat berarti harus kita faktorkan. Masih ingat kan? Harus ingat. Nah, ini berarti x, di sini x. 6, itu kan berapa kali berapa bisa menghasilkan 6? Yang kalau dijumlah hasilnya 5. 2 kali 3, berarti di sini 2, di sini 3. Sehingga kita mendapat x ditambah 2 sama dengan 0, atau x ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga x-nya ketemu min 2 atau minus 3. Seperti yang saya bilang di awal, untuk bentuk ini gak bersyarat, jadi berapapun nilai x yang muncul itu bisa kita tulis sebagai HP. Kita lanjutkan ke contoh 3, berarti ini merupakan contoh dari bentuk persamaan yang ketiga. Kalian perhatikan, di sini kan angkanya 5, bilangan pokoknya, sedangkan di sebelah kanan ini bilangan pokoknya 3. Tapi keduanya mempunyai pangkat yang sama. Nah, ini kan berarti penyelesaiannya fx harus sama dengan 0. Ya kan? Fx harus sama dengan 0. Fx itu yang mana? Fx itu eksponennya. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa penyelesaiannya itu fx sama dengan 0? 5 pangkat 0 hasilnya berapa? 1. 3 pangkat 0 hasilnya 1 juga. Berapapun bilangannya, kalau dipangkatkan 0 pasti hasilnya sama dengan 1. Itulah sebabnya kenapa pangkatnya harus disamadengankan 0. Seperti itu ya. Nah, berarti ini kita boleh langsung tulis pangkatnya nih, x kuadrat minus 2x minus 3 sama dengan 0. Penyelesaiannya gimana? Ya difaktorkan, wong ini bilangan persamaan kuadrat. Berapa nih? X 3 itu berarti 1 sama 3 ya. 1 sama 3. Karena di sini mintanya min, berarti yang lebih besar kita beri tanda min, yang kecil kita beri tanda plus. Sehingga x plus 1 sama dengan 0, atau x minus 3 sama dengan 0. X-nya minus 1 atau x-nya sama dengan 3. Apakah ada syarat, uji syaratnya? Tidak. Untuk yang ini berapapun penyelesaian kalian langsung kita jadikan HP-nya. Gampang sekali ya. Kita lanjut ke contoh bentuk yang keempat. X plus 3 pangkat 2x min 1 sama dengan x plus 3 pangkat x plus 1. Sebelumnya kita identifikasi dulu hx-nya yang mana, fx-nya yang mana, gx-nya yang mana. Hx-nya mana kira-kira? Ya betul, ini sama ini kita sebut dengan hx. Berarti fx-nya yang mana? Fx-nya yang ini nih. Ini sama dengan fx. Gx-nya yang ini. Kalau ngerjakan harus dikasih ini dulu nggak? Ya up to you lah ya. Kalau kalian sudah mudeng ya tidak perlu dikasih lingkaran-lingkaran gini juga nggak apa-apa. Kemudian penyelesaiannya kan ada 4 tuh, iya kan?
4 opsi harus kita coba semua. Yang pertama, fx sama dengan gx. fx-nya mana sih? fx-nya ini kan. Berarti 2x min 1 sama dengan x plus 1. Kita selesaikan. Berarti ini 2x kurangi x, hasilnya x. Min 1-nya pindah ke kanan, jadi kan tambah 1 tuh. Berarti 1 tambah 1, 2. Mudeng ya? Apakah ini ada syaratnya yang opsi pertama? Tidak ada. Berarti ini nanti bisa kita masukkan penyelesaian. Kalian lingkari aja, nggak apa-apa. Nah, sudah. Kemudian penyelesaian yang kedua, hx-nya sama dengan 1. hx sama dengan 1. hx-nya tadi berapa? X ditambah 3 sama dengan 1. Berarti x berapa nih? 1 kurang 3 minus 2. Ada syaratnya enggak? Enggak ada. Lingkari lagi. Kita lanjut ke opsi 3 penyelesaiannya. hx-nya sama dengan 0. hx sama dengan 0. Nah, ini nanti ada syaratnya ya. Syaratnya apa? fx dan gx-nya harus positif. Jadi fx dan gx harus positif. Harus positif. Atau dengan kata lain, lebih dari 0. Ya kan? hx x plus 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan minus 3. Nah, uji syarat yang dimaksud di sini seperti apa sih? Perhatikan langkah-langkahnya ya. X min 3 ini yang kalian dapatkan harus kalian substitusikan ke fx dan gx. Kalau ini memenuhi syarat atau hasilnya lebih dari 0, berarti nanti x ini memenuhi. Nah, berarti kita coba dulu yang f minus 3. F-nya tadi berapa sih? fx-nya kan 2x min 1 tuh. Berarti kita tulis dulu 2x min 1 sama dengan 2 dikali x-nya kan diganti min 3 nih. Berarti min 3 dikurang 1. Berarti minus 6 minus 1. Hasilnya min 7. Nah, padahal syaratnya kan harus lebih dari 0 atau positif. Kalau seperti ini berarti gimana? Ya tidak memenuhi. Untuk meyakinkan, kalian boleh coba ke gx juga. Sini ya, misal g minus 3. G-nya tadi berapa? X ditambah 1. Berarti min 3 ditambah 1, hasilnya adalah min 2. Nah, karena ini hasilnya negatif, ini berarti mereka tidak memenuhi. Yang tidak memenuhi itu bukan min 7 sama min 2-nya ya, tapi minus 3-nya. Dengan kata lain, ini bisa kita kasih keterangan tidak memenuhi himpunan penyelesaiannya. Kemudian kita lanjutkan ke opsi yang keempat. Opsi yang keempat apa? hx sama dengan minus 1. hx-nya x plus 3 sama dengan min 1. Berarti x yang kita dapat adalah min 1 dikurang 3, berapa tuh? X minus 4. Nah, ini ada syaratnya enggak? Ada. Keduanya harus genap atau keduanya harus ganjil. Siapa sih keduanya itu? fx dan gx. Harus sama genap atau sama ganjil. Jadi kalau min 4-nya ini kamu substitusikan ke fx dan gx, kalau fx-nya genap, gx-nya juga harus genap. Kalau fx-nya ganjil, gx-nya juga harus ganjil. Seperti itu. Kita lanjut, yes. Berarti uji syaratnya saya taruh mana ya? Syaratnya taruh sini ya, biar sama nggak ribet. Fx sama dengan 2x min 1, berarti f min 4 sama dengan 2 kali min 4 min 1. Min 8 min 1 minus 9. Apa ini?
ganjil ya, gak kelihatan. GJL ganjil. Kemudian uji syarat yang kedua untuk nilai Gx sama dengan X plus 1, berarti G min 4 sama dengan min 4 ditambah 1 minus 3. Ganjil apa genap? Ganjil juga. Nah, karena ini sama-sama ganjil, berarti min 4 ini memenuhi HP. Nah, ini kita kasih lingkaran biru supaya sama kayak tadi. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa HP-nya tuh berapa aja. HP-nya tuh harus kalian lihat dari yang pertama tadi. 2, min 2, min 3 ya enggak tadi? Tidak, karena kan tidak memenuhi syarat. Dan minus 4. Kalau kita urutkan penulisannya berarti min 4, min 2, dan 2. Malah gak ketok kan. Nah, seperti ini. Panjang ya? Ya lumayan. Ini versi fullnya, bisa kalian capture untuk disalin di catatan ya.